Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ananda Diana Putri, NIM 22 Saya di sini akan menjelaskan materi 1 pedagogis, 2 demokratif, 3 sosiologis, dan 4 ekonomis. Dosen pengampu Dr. Helna Nelis, MPD. Aspek perencanaan pendidikan. Tentang perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Perencanaan pendidikan juga merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal untuk membangunan atau memperlihatkan ekonomi dan sosial secara penyeluruhan dari suatu negara ke negara lainnya. Dan juga perencanaan pendidikan ialah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses melaksanakan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 1. Aspek pedagogik. Kata pedagogik berasal dari kata Yunani paidos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang artinya pengantar, membimbing. Jadi pedagogis secara haifa yang berarti membantu anak laki-laki pada zamannya Yunani kuno mempekerjakan mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kaisan pedagogi ialah suatu ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan yang tertentu, yaitu supaya kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogik adalah suatu ilmu pendidik anak. Pedagogik adalah metode praktik dengan cara mengajarkan untuk anak-anak. Dengan begitu anak-anak mampu berpikir, mencermat, serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Buku Teori dan Konsep Pedagogi oleh Diana Widi Hermawati. Tujuan pedagogik. 1. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. 2. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, melatih anak-anak agar dapat mencari jalan keluar ketika menghadapi suatu masalah, memahami peserta didik secara mendalam. 3. Merancang pembelajaran menjadi siswa-siswi yang lebih dewasa. 4. Mengembangkan potensi peserta didik menguasai fungsi pedagogik. 1. Memberikan petunjuk tentang apa yang harusnya dilaksanakan oleh pendidik, mengenal diri sendiri, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak. Pengertian demografis. 1. Meningkatkan pendidikan antar wilayah. 2. Membangun fasilitas pendidikan yang cocok untuk memenuhi pemerintahan pendidikan di daerah yang memiliki pendapatan penduduk yang rendah. 3. Pendidikan inklusif. 4. Mewujudkan akses pendidikan adil merata untuk semua anak di semua wilayah tanpa terkecuali. 5. Menyediakan fasilitas pendidikan yang layak. 6. Menyediakan sarana dan prasarana belajar yang layak bagi siswa seperti perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Demografi secara etimologi kebahasaan berasal dari bahasa Latin. Kata demografi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan grafin. Demog artinya penduduk dan grafin yang berasal catatan. Bahasan tentang suatu secara etimologi, makna
Demografi adalah catatan atau bahasan mengenai petunjuk suatu daerah pada waktu tertentu secara etimologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengertian etimologi tidak sederhana. Seperti dalam perspektif etimologi, kata demografi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk. Nah, demografis juga merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Diketahui demografis dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Salah satu aspek geografis adalah aspek manusia. Di dalamnya terdapat faktor kependudukan, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang penduduk disebut sebagai demografi. Pengertian sosiologis. Aspek sosiologis keanekaragaman pendidikan harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan pandangan di dalam masyarakat. Pemasuhan kriminasi perencanaan pendidikan dengan melibatkan semua kelompok sosial untuk menjamin kesejahteraan pendidikan tanpa diskriminasi. Partisipasi semua pihak, seluruh stakeholder harus terlibat dalam perencanaan pendidikan untuk memastikan keberhasilan strategi pendidikan yang dihasilkan. Ciri-ciri sosiologis. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologis memiliki 4 ciri, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan etis. Nah, jadi empiris. Sosiologi memiliki ciri empiris, artinya ilmu yang diperoleh berdasarkan observasi sesuai dengan akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. Nah, ada juga yang kedua, teoritis. Nah, sosiologi memiliki ciri teoritis, yang artinya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menyusun kesimpulan abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi atau kesimpulan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. 3. Kumulatif. Sosiologi juga memiliki ciri kumulatif, artinya disusun oleh teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori terdahulu. 4. Non-etis. Ciri sosiologi yang berakhir, yaitu non-etis, artinya tidak mempersalahkan baik buruknya sesuatu, tetapi menganalisis sebab akibat dan menjelaskan cara mendalam. Pengertian ekonomis. Ekonomis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia secara baik individu maupun kelompok masyarakat, dapat berbentuk badan hukum maupun tidak, serta dapat pula berbentuk penguasaan atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan material maupun spiritual, jasmani, rohani, di mana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Ekonomis dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang sangat baik, namun demikian harga yang minim. Dapat diartikan juga ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dengan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia, perseorangan, yaitu pribadi, kelompok antar keluarga, suku, bangsa, organisasi, dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapi oleh sumber yang terbatas. Nah, ekonomi juga suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat tidak, serta dapat pula berbentuk penguasaan atau pemerintah.
dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan material maupun spiritual, jasmani, dan rohani, di mana kebutuhan tersebut cenderung memenuhi kebutuhan yang terbatas. Nah, ekonomi yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya baik manusia, individu, masyarakat yang rangka melakukan pilihan menggunakan sumber daya terbatas yang memenuhi kebutuhan, yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas akan barang dan jasa. Nah, ekonomi ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial yang mengkoordinasikan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu pangan, papan, dan sandang, dengan keinginan non-material sebagai pendidikan, pengetahuan, dan pemuasan spiritual. Untuk mendampak bahwa ekonomi adalah individu yang mempelajari usaha-usaha ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh, mendapat, dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu. Bahwasanya yang mempelajari tingkah laku manusia menghadapi kebutuhan dengan sarana prasarana terbatas mempunyai sebagai macam fungsi. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran dalam suatu upaya manusia dapat memenuhi segala kebutuhan dengan alat pemuas yang tersedia. Adapun berbagai berhubungan urusan ekonomi. Ini sumber materi yang saya ambil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.